Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mabadu. Kepada yang saya hormati teman-teman semuanya, Arham Alif Firdaus dari SMP 17, Bu Nurrahmah dari SD Selamaran, Pak Latif SMP 6, Bu Nur Hasanah SMP, tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena partisipannya ada 1.500. Pertama-tama mereka kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu via Zoom dengan materi budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesediaannya. Kali ini di sini tujuannya yaitu untuk pemenuhan tugas saya selaku CGP Angkatan 11 pada modul budaya positif. Di sini tugas saya untuk menularkan ilmu yang sudah saya dapatkan melalui Zoom kali ini, karena kalau lewat dunia nyata kayaknya tidak mungkin karena kesibukannya kita masing-masing. Sambil Bapak Ibu Zoom, sambil mendengarkan, nanti tolong aktifnya nggih. Sambil disketsakan itu primasnya di meja masing-masing sudah saya sediakan, monggo unjukanipun. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja. Di sini saya akan berbagi tentang budaya positif. Saya tampilkan ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan Pak Arham? Sampun kelihatan. Sampun. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, materi saya kali ini yaitu diseminasi tentang budaya positif, okay. Budaya positif yang ada di sekolahan kita masing-masing. Di sini walaupun sudah kenal, saya tetap memperkenalkan diri. Nama Nur Hikmah dari dulu sampai sekarang, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Kota Pekalongan. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang coba di benak kita? Contohnya, Bu Naila seandainya naik motor, kemudian memakai helm, itu tujuannya Bu apa? Naila ilman apian. Iya kan? Biar selamat. Biar selamat, Bu. Biar selamat. Itu artinya disiplin, kesadaran diri sendiri, nggih. Tidak karena peraturan. Ya, karena peraturan dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, nggih. Karena hukuman dengan disiplin positif itu, kalau disiplin positif itu timbul dari hati kita masing-masing, timbul pada diri kita masing-masing. Di sini di modul kali ini mengajarkan bahwa kita sudah tidak diperkenalkan untuk menghukum anak. Jadi kita tugasnya adalah menimbulkan kesadaran pada diri anak supaya bisa berbudaya positif. Bapak Ibu, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang ketiga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bapak Ibu yang saya hormati, seandainya panjenengan semua itu berangkat pagi sebelum jam 7, itu tujuannya apa Bapak Ibu? Di antara ini 3 ini. Biar tidak telat. Jawab, disiplin. Ya, Menghindari disiplin. kenyamanan atau hukuman Bu saya, Bu. Iya, betul, dari kepala sekolah ya. Iya.
supaya tidak ditegur selaku guru, supaya ditegur. Kebanyakan memang pakainya ini sih Bapak Ibu. Ya, kalau kesadaran dari diri sendiri itu kayak lama, harus dipupuk lama sekali, tidak bisa terus langsung, nggak bisa. Kemudian berikutnya yaitu sudah kelihatan Mbak Ibu. Ini ada beberapa tindakan, kemudian Bapak Ibu coba kita jawab bersama-sama. Di sini itu hukuman atau konsekuensi. Ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman, Bu. Iya, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Hukuman, ya. Hukuman, Bu. Kemudian, Hukuman. iya betul. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Iya, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket. Pukul Hukuman. 12.00 siang. Hukuman. Hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki ya. Bertelanjang kaki bukan telanjang yang lain sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Bapak Ibu? Hukuman ya. Hukuman Pak Bu. Hukuman. Ya, hukuman. Ini nanti walaupun tidak anak tidak capek, tidak sakit, akan tetapi ini efeknya pada psikologis anak. Efeknya pada psikologis anak karena apa? Anak pasti akan merasa malu, bisa juga diajak temannya, lah ini di sini. Jadi akan mengganggu ataupun merusak psikologis anak. Walaupun itu secara fisik itu tidak sakit. Kemudian berikutnya berjemur berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman apa? Hukuman. Hukuman, ya. Hukuman, Bu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. 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 Ya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Wah, Bapak Ibu kok pinternya melebihi saya ya? Dia jadi Pak Himawan. Oke. Oke. Kemudian hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran dan sesungguhnya menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Motivasi dalam diri saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Nah, kesadaran akan kemampuannya itu bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya itu adalah suatu penghargaan yang sesungguhnya. Kemudian jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara ilmiah. Artinya di sini bahwa penghargaan itu tidak harus berupa sesuatu barang, bukan berupa sesuatu hal yang mencolok, akan tetapi ini adalah penghargaan yang sangat berharga sekali Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan membahas tentang restitusi. Restitusi, pernahkah Bapak Ibu melakukan restitusi? Restitusi itu apa, Bu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga dapat adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jujur, kalau saya sendiri belum pernah. Saya baru melakukan restitusi ini baru 1 kali ya karena tugas sih. Bapak Ibu mungkin sudah pernah ya melakukan restitusi. Saya berikan contohnya Bapak Ibu. Restitusi diagram flyer. Kedap. Restitusi ada di sini. Biasanya masih antara materi semua. Tugas dan kolaborasi. Nanti sambil jalan ya nanti biasanya. Restitusi itu seandainya gini Bapak Ibu. Seorang anak contohnya bertengkar. Kemudian kita panggil. Tapi sudah tidak berlaku lagi seperti zaman kemarin-kemarin. Kita marahi, kita pendeli, dan lain sebagainya, membuat mereka merasa bersalah itu sudah bukan seperti itu. Akan tetapi didudukkan, saya dengar, kamu katanya tadi membuat keributan di kelas. Ditanya dulu alasannya apa. Dan kita gini, bahwa oh wajar kalau kamu seperti itu, karena memang kamu dicontek sama teman kamu marah, itu sesuatu hal yang wajar. Yang pertama itu kita kayak bahasa Jawa itu dipok-pok. Ibu juga pernah merasakan seperti itu. Tapi kemudian kita giring, kita pandu mereka supaya yuk terus kalau seperti ini kamu punya solusi apa? Saya akan meminta maaf pula. Jadi kita itu menuntun Bapak Ibu. Kita itu tugasnya menuntun. Karena anak itu sebenarnya dilahirkan itu sudah berupa coret-coretan. Itu menurut Ki Hajar Dewantoro, bukan kertas putih. Mereka datang ke sekolah itu sudah seperti kertas putih yang sudah ada coretannya. Artinya mereka itu dari rumah ono sing memang sukanya usil, itu sudah wataknya mereka. Ada yang usil, ada yang nuwun sewu, ada yang pengaruh dari rumahnya itu sudah jelek. Tetapi kita selaku guru itu menuntun di mana bakat-bakat jelek mereka itu kita ganti dengan sesuatu hal yang baik, kita dampingi, kita itu seperti petani di mana kita selalu menyiram dengan terutama tentang ketauladanaan dan kebiasaan atau pembiasaan di sekolah. Contohlah tadarus, anak itu tidak mesti di rumah itu tadarus, makanya di sekolah kita masing-masing mengadakan tadarus. Kemudian pembentukan keyakinan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah membentuk keyakinan kelas ketika kemarin masuk Bapak Ibu? Halo? Sudah. Jadi sudah? Ya, sudah. Ya, sudah. Sudah semua ya? Iya. Oke. Di sini saya akan berbagi dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita mensosialisasikan dulu ke anak. Ya. Kita selaku guru SMP, MTS, ini juga ada yang dari MTS Bapak Ibu, mohon maaf tadi belum saya sebutkan Bu Mila sama Bu Arum. Kita mensosialisasikan ke anak. Ya. Kalau kita mengajar SD, apalagi SMP itu sudah enak. Yang paling susah itu adalah ke TK ataupun PAUD. Keyakinan kelas apa yang akan kita bentuk di dalam kelas? Ini waktunya kurang berapa Pak Arham? Arham? 10 menit, Bu. 10 menit ya. Nanti Bapak Ibu kita ganti ini ya. Kita ganti ruangan karena waktunya mau habis. Sudah saya kan harus 1 jam 60 menit. Di sini kalau kita kan kebanyakan dari SMP ya. Kita mensosialisasikan dulu ke anak. Ya. Ditanyakan dulu cita-citanya apa. Tidak langsung kita perusahaan membuat keyakinan kelas itu, tidak. Cita-cita kalian itu apa? Ditanya. Ini Bu, ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah tahu cita-cita mereka, keinginan mereka itu besok kalau sudah besar ingin jadi apa. Nah, untuk mencapai cita-cita tersebut, maka harus bagaimana?
Pasti mereka, oh harus rajin belajar Bu. Nah, terus di kelas kita harus bagaimana? Harus seperti ini, tidak boleh ini, dan lain sebagainya. Kemudian saya membuat seperti ini Bapak Ibu. Ya, kata seperti ini ditempelkan, kemudian satu persatu siswa menginginkan kelas mereka itu seperti apa supaya bisa konsisten ataupun bisa khusyuk dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Mereka tempelkan satu persatu. Ya, yang sudah seperti ini, ya, alhamdulillah. Ini saya berbagi bagi yang mungkin ada yang belum seperti itu. Nah, kemudian dari yang seperti ini kan kebanyakan kalimat yang gini, tidak ngobrol di kelas, tidak membuang sampah sembarangan, tidak boleh ribut, tidak boleh terlambat. Maka di sini saya memberikan kertas satu lagi. Ini kertas ini tulisannya yaitu kalimat positif. Dari yang pertama itu tidak boleh terlambat, berarti tulisannya adalah masuk kelas tepat waktu. Mohon maaf, Farham sambil dibuatkan link ya, yang baru. Nanti Ya, kita tak share pindah ini, link. tak share di grup. Bentar. Oke. Bapak Ibu nanti kalau sudah hilang ini mohon maaf tolong kita pindah link ya. Di sini ada kalimat positif dari yang tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita ganti buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimat positifnya Bapak Ibu. Nah, setelah kalimat positif ini terbentuk, di sini kalimat positif sudah ditempel seperti ini. Kemudian ini saya beri satu kertas lagi, yaitu tulisan di atasnya nilai-nilai kebajikan. Di sini yang tulisannya itu masuk kelas tepat waktu, maka nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Disiplin. Disiplin. Kemudian umpamanya apa ya tadi? Tidak boleh mengejek di sini, tidak boleh mengejek. Kemudian di sininya di kalimat positifnya yaitu apa Pak Arham? Kalau tidak boleh mengejek teman, kalimat positifnya apa? Berarti. Apa ya? Halo, Saling menghargai mungkin. saling menghargai. Kemudian berarti nilai kebijakannya apa? Kebajikan. Menghargai dan menghormati. Ya, menghargai dan menghormati. Jadi ada tiga kata seperti ini Bapak Ibu, yang ini yang tulisannya itu kesepakatan kelas, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Kemudian ini kalimat positifnya, kemudian kita pindah ke nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu kan paling nanti kita temu hanya 4 ataupun 7. Jadi ringkas. Kemudian anak menandatangani seperti ini, hasil tanda tangan. Kemudian baru di sini saya tanda tangan. Nah, setelah itu nanti kita tempel memakai poster di kelas. Nah, kalau ada anak yang melanggar, maka konsekuensinya apa? Jadi bukan diberi hukuman, konsekuensinya apa? Sesuai kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Itu Bapak Ibu. Kemudian setelah selesai membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas seperti ini, alhamdulillah kita lebih dekat dengan siswa. Kalau gini Bapak Ibu, kalau seandainya saya perbedaan peraturan dan keyakinan kelas itu apa? Bu Dani, menurut Bu Dani apa? Peraturan. Kalau dulu kan bahasanya peraturan kelas, sekarang keyakinan kelas. Kemungkinan kalau peraturan kelas itu sudah ditentukan, kemudian untuk warga kelasnya itu melaksanakan apa yang sudah ada. Nah, kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan siswanya. Jadi kesepakatan bersama. Mungkin seperti itu sih. Iya, betul sekali. Jadi kalau peraturan itu yang membuat itu kita, ya pihak sekolah ataupun guru. Tapi kalau keyakinan kelas itu keinginan siswa seperti apa. Jadi timbul dari diri siswa. Sebenarnya satu di kelas itu inginnya seperti apa sih? Itu dari siswa sendiri. Jadi kita sebagai guru itu meladeni. Sudah tidak usum anak itu
guru apa nurut guru harus seperti ini, enggak bisa. Jadi kita yang menuruti anak-anak inginnya seperti apa, itu kita yang meladeni. Nah, kemudian ini ada saya lompat dulu di posisi kontrol. Yang pertama, ini kembali yang tadi penghukum. Penghukum itu sebenarnya kita sebenarnya di mana Bapak Ibu? Seringnya di mana ini? Dari posisi kontrol 5 kontrol ini. Menghukum. Seringnya menghukum ya. Penghukum, menghukum. Kalau penghukum itu biasanya membuat anak eling-eling terus sampai kapanpun terus. Kalau pembuat rasa bersalah, anak itu terkadang nggak semangat, merasa bersalah terus. Nah, kalau menjadi teman, ya, kalau menjadi teman, biasanya nanti anak itu ketika, contohlah, anak itu rasa akrab dengan saya memperlakukan dia seperti teman. Ketika saya tidak mengajar dia, maka dia dengan guru lain tidak seperti dengan saya, karena mereka hanya cocok dengan saya. Maka posisi kontrol yang bagus untuk kita yaitu manajer, ya, manajer. Jadi kita mengontrol anak dengan baik, seperti manajer, tapi mengarahkan anak supaya anak mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik. Berikutnya Bapak Ibu di sini ada penerapan segitiga restitusi. Lanjut di grup baru aja Bu, yang ini. Oke, nggih. Biar Bapak Ibu nggak kepotong. yang baru nggih. Ya, Nggih, segitiga. terima kasih. Lagi ya. Siap? Ya, tidak diulangi lagi ya. Halo Bapak Ibu, dengar suara saya? Ya, dengar, Iya, dengar. bisa. Dengar, Bu. Konten, mengolah kata, integrasi konten, Sudah kelihatan ya? aplikasi presentasi. Nah, Kelihatan Tarham? Kelihatan, kelihatan. Ya, Iya, lanjut. sampun, Bu. Oke, lanjut penerapan segitiga restitusi. Jadi ini tadi sudah saya terangkan ya, cara untuk mendampingi siswa yang bersalah, yang melakukan suatu kesalahan ataupun melanggar aturan. Kita baiknya dipanggil, jangan dimarahi di depan temannya yang lain karena akan mengganggu psikologis anak. Dipanggil, kemudian disenyumi, kemudian silakan duduk, tidak ngomong secara baik-baik. Tapi ya itu Bapak Ibu, itu kan teori ya, teori. Pada kenyataannya saya aja sulit. Nek wis murid bocah nggak terus ngelutus terus anak seperti itu kayaknya ada susah banget. Jadi walaupun susah, akan tetapi ya kita selaku guru harus tetap melaksanakan tugas-tugas dengan baik, kemudian mengikuti alurnya, kemudian mengikuti peraturan, kemudian teori-teori apa yang sudah kita dapatkan, kita terapkan untuk siswa. Jadi kita harus melayani siswa dengan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan mereka, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tadi tentang budaya positif, ya. Alhamdulillah sudah selesai. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, tapi jangan susah-susah, nanti saya nggak bisa jawab. Pak Dani? Saya tanya Bu. Dani? Nggih. Saya tanya. Jangan susah-susah ya Pak. Ya, cara untuk menjadi manajer itu gimana Bu? Di siswa. Soalnya seringnya kita itu kayak jadi teman. Ya. Mungkin yang lain bisa menjawab dulu sebelum saya jawab. Bu Murni, Bu Sekar. Jadi cara menjadi manajer yang baik yaitu kita menanyakan. Contohlah anak itu terlambat. Anak terlambat. Kita tanya, kenapa terlambat? Ya kan? Dengan wajah yang manis Farhan. Sekarang wis ora usum guru ngedelik. Jadi kenapa terlambat?
ya kan? Ya Bu, contoh nilainya, contohnya aja, ulangan nilainya jelek. Ditanya, dipanggil, tapi itu tadi dengan catatan jangan memarahi anak di depan siswa yang lain. Ditanya empat mata, kamu kenapa nilainya kok jelek seperti ini? Ya Pak, karena saya nggak bisa belajar. Alasannya apa nggak bisa belajar? Karena bising Pak. Ibu saya itu kan kerjanya jahit. Terusan saya nggak bisa konsen. Nah, kemudian kita mau bertanya seperti ini, ya sudahlah sekarang kamu cobalah cari solusi bagaimana caranya supaya kamu bisa mengontrol diri, gimana caranya kamu kan tahu eh, belajar kamu seperti apa, model belajar kamu supaya yang baik itu seperti apa. Kamu coba cari solusi sendiri bagaimana supaya kamu bisa belajar dengan baik biar tidak terganggu. Jadi kita tuh apa ngeluh-ngeluh anak itu loh Pak, ngeluh-ngeluh anak gimana caranya. Terus menurut kamu seperti apa? Jadi kita menawarkan solusi kepada mereka, mereka yang memberi solusi sendiri. Jadi kita yang ngandang-ngandangi seperti itu. Maunya apa coba kamu? Gimana supaya itu seperti apa? Betul seperti itu Pak Arham. Wes istilahnya sudah tidak usum apa namanya nyanyi bocah, kemudian anak merasa bersalah. Anak merasa bersalah itu seperti ini. Nilai kamu kok jelek seperti ini? Gimana nanti orang tua kamu? Orang tua kamu pasti akan merasa eh, kecewa dengan kamu. Nah, itu namanya merasa bersalah. Nah, kalau sebagai teman, ya kita kadang sebagai teman, konsekuensinya nanti dia dengan guru lain tidak bisa seperti dengan kita. Contoh, anak akrab sudah akrab dengan saya. Dia ketika saya ajar, dia disiplin masuk tepat waktu, nilai bagus-bagus. Akan tetapi apabila yang mengajar bukan saya, bisa saja sebaliknya. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai manajer, kemudian dan sebagai siswa, dan sebagai teman, mohon maaf. Ngaten Pak Raham, monggo yang lain mungkin bisa menambahi. Paham Pak nggih? Kalau belum paham nanti kita bisa bertemu lah mata di mana Oke, gitu. paham-paham, mantap penjelasannya. Ahli, saudara ahli. Monggo yang lain, monggo yang lain Pak Latif. Yang dari tadi senyum-senyum saya jadi gak konsen. Ya, penjelasannya sudah jelas, sudah mantap sekali. Eh, ini saya berusaha untuk membuka ini Bapak Ibu. Kok saya kok lupa belum tak simpen gitu tanpa restitusi. Layarnya kelihatan nggak Pak? Kelihatan, kelihatan. Burang itu tapi bagaimana burang nih? Nah, gue Kurang. kelihatan. Kelihatan tuh, kelihatan. Semoga tidak salah nyata video. Ini yang restitusi. Sinyal saya agak jelek nih Pak. Diagram. Hmm. Sinyalnya mungkin Pak ya. Ini udah jelas kok, Bu. Jelas kok. Oh, itu muternya, Oh, Pak. jelas. Nah, itu sih. Ini ada suaranya nggak Pak? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Nggak ada suaranya. Nah ini ketika saya memanggil siswa ketika restitusi. Oke, nanti saya share di grup aja, wes. Silakan Bu Murni, ada yang tanya? Bu Murni, monggo, tanggal. Ini Bu Murni ini dari Cilacap, Bapak Ibu. Jauh sekali. Tapi walaupun jauh tetap dekat di hati. Asik. Penjelasannya udah bagus, Bu. Saya Oke. jadi ya belajar juga, Bu. Apa itu disiplin positif. Jadi kita sebagai guru tidak boleh
mengeluarkan kata-kata yang ya tidak seperti zaman dulu lagi ya, Bu. Oke, nah, oke. Berikutnya refleksi Bapak Ibu, apa yang sudah saya sampaikan, bagaimana tanggapan panjenengan semuanya, masukan untuk saya apa? Karena saya tuh lebih senang kalau dimasukin. Maksudnya diberi masukan yang positif gitu ya. Belakai. Alatnya Diberi gitu lah Pak, masukan alat yang nakal Pak. agar bisa apa? Ya lebih baik lagi Aman. ke depannya. Karena jujur aja Bapak Ibu ini baru pertama kali saya belajar ngisi materi seperti ini. Baru pertama kali ini. Jadi kesiapannya juga kurang, kemudian mungkin bahasa saya itu masih kaku. Walaupun terkadang kita tuh ya perlu kaku juga sih, cuman saya belum bahasanya itu belum halus Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu refleksi hari ini apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan, kemudian motivasi untuk saya, kekurangan saya, apa yang perlu saya perbaiki. Monggo. Pengangkatan kepala sekolah Pak. Bu Rahmah. Oh, Bu Rahmah masih ngajar. Udah Bu bagus Bu. Naila. Kurangnya ice breaking, ice breaking. Arham. Kurangnya ice breaking. Es breaking. Ayo Bu Ikma joget-joget Ice ngono loh. breaking. Ice breaking. Lo saya nggak masalah, saya biasa joget, cuman Bapak Ibu yang di dalam kan nggak apa-apa ya. Oke, es breaking. Saya bukannya ini Bapak Ibu. Saya standarkan saya ini tadi setelan tadi kok. Kalau lama gitu Pak Arham. Nah gimana? Aku aja Po. Ya, saya ini dulu nanti. Ini dengar nggak Pak? Aku nggak dengar ya suaranya ya. Iya nggak dengar. Kayak gini sih tak silang deh. Kelas itu harusnya juga. Oh, dari Pak Arham aja Mas. Mas saya. Ini saya turunkan ya. Ya wes, yuk Harus kita main dong. tebak-tebakan Ya, aja. Oke, tebak-tebakan. Ya. Itu tuh punya jenengan itu dulu ya. Oke. Orang salah di sana, orang tak salah ke. Kowe jawab aku wae bantu. Kalau saya nutup berarti jangan buka Pak. Nah, kita coba tebak ya. Ini kira-kira kata-katanya apa Bapak Ibu? Sapu tangan merah. Sapu tangan nih Murni. merah. Coba ya. Oke, betul. Murni pinter Wah, gitu. keren ini. Ini apa ini? Air susu ibu, air mata ibu. Oh, susu. Air mata ibu. Air mata ibu. Air mata ibu. Air mata ibu mana? Ini apa ini? Apa? Apa? Lindungi. Hah? Oh iya. Lindungi. Iya, lindungi. Ini. Ya betul. Apa ini? Apa ya, tulis lagi. Hah? Apa kira-kira? Semangat. Hah? Apa Bu Naila? Apa itu? Memutar logika. Memutar. Lagi ini apa ini? Lo. Hah? Labu. Apa? Ada tahu? Lu cinta Luna. Tidak, lu cinta Luna. Lu cinta Lu cinta Luna.
Gambar ganjinya kok nggak ada, Pak. Ini lagi ini apa nih? Lagi, Pak. Apa, Pak? Kak, Kak, Li, Kaidah. Kaidah. Kaidah, Hah? Kaidah? Kaidah, Nah, itu belakangnya ada kok. News. Laporan, kaidah Hah? laporan. Ya, kaidah laporan benar. Kaidah. Iya. Pinter berarti, pinter. Oke, selesai dari saya. Oke, terima kasih, Pak. Iya. Lagi. Lagi, Pak, apa, Pak? Hah? Udara senang. Bu Hikmah. Udah Bu, Saya. saya udah. Sekarang kalau saya Ya. ini Bapak Ibu, apa tuh namanya? Yang sambung kata. Kalau saya bilang lupa, kemudian saya nunjuk seumpamanya Bu Naila Irma Nafiah, berarti Pak, berawal dari Pak, Palu. Kemudian Bu Naila nunjuk siapa, berarti lu, apalagi itu. Ngerti ya? Sapu, Bu Nur Hasanah. Tuh. Tunjuk siapa Bu? Masih ngajar. Bu Nur Hasanah. Oh, Kata-katanya apa, Bu? satu, Tuhan. Tugas. Tugas. Bu Nur Saya Hasanah. dengarnya sewu, Pak. Nur Hasanah lempar ke siapa? Pak Latif. Tadi apa Bu? Tugas Bu? Tif ya. Telepon aku. Gas. Gas apa? Lempar Pak. Oke. Pak Latif ke siapa? Gaspol cintanya. Nya. Lempar Pak Latif. Iya tadi udah gaspol cintanya. Ayo dilempar ke siapa Pak? Lempar ke siapa? Jangan lempar ke siapa? Pak Arham Pak, moga Pak. Oh, Pak Arham. nyaman sama kamu. Bu Murni, mu. Murni. Mudik ke tua. Mudik ke rumah mertua. Mudik ke rumah mertua. Wah. Silakan dilempar. Ke siapa ya? Ke Bu Nailatul Hikmiah. Tadi apa tadi? Wah. Wah, kamu hebat. Lempar Bu Naila biar semuanya kena. Bu Naila lempar ke Ke siapa yang belum siapa Bu? Baru soalnya saya Bu Mila kok. Bu Mila. Bu Apa, Mila. Bu? Terakhirnya Tadi- apa Bu tadi? Tanya. Apa? Wah, kamu hebat. Itu terakhirnya. Bet. Batu amat. Apa? Apa Bu? Apa Bu Mila? Kurang Batu jelas. amat. Kurang jelas Bu Mila. Batu amat sih kamu. Batu amat sikapmu. Oh gitu. Lanjut. Mau Dilempar. lagi. Mau lagi kembali ke siapa? Mbak Mila, Bu Mila. Bu Sekar Mila. Bu.
Bu Sekar. Halo Bu Sekar. Bu Sekar ini dari MTS Salafiyah Luwet, guru bahasa Inggris, dan Bu Mila juga. Ini kalau Bu Mila guru bahasa Arab, masih single dua-duanya. Monggo, yang mau ngapain Bu mantu. Sekar dulu murid saya Bu di SMWDC Oh iya sama kan? Pak Latif. Oh, iya kan? Suka tahu Pak Mana Latif. gitu? Kemarin japri saya. Oh gitu. Jadi guru. Sudah jadi guru. Katanya Ini pindah ke SMP YPI Bu. iya, ini kalau muridnya sama gurunya itu pertanyaannya itu dua. Apa Apakah ini? gurunya itu yang awet muda, apa muridnya yang cepat tua? Monggo jawab sendiri Bu Tapi Gaji. iya, tapi jujur Bapak Ibu ya, kalau guru itu kayaknya awet nom ya, awet nom. Apalagi kalau kita kan pakai kerudung, jadi keluar ubahnya kan nggak kelihatan, kata nom terus gitu. Oke. Saya nggak pakai Bapak kerudung, Ibu, Bu. siapa? Ngalem awake dhewe. Saya nggak pakai kerudung. Oh iya, jangan. Tapi yo, nek Pak Himawan ini udah bisnis sama Pak Latif. Oke, karena Bu Sekar ini, Pak Arham. kenapa Bu Ana? Kenapa Bu Ana? Pak Arham ndak kesebut, sing kesebut Pak Imawan karo Pak Latif foto kuwi. Oh, Pak Arham. Aku Sok biasa kelawan disebut itu pas sih. melindur, biasa disebut pas melindur aku. Iya, Bapak Ibu, karena Bu Sekar tadi tidak nyambung, mungkin karena sambil mengajar, nggih. Berarti waktunya kurang berapa ini Pak Arham? Masih lama. Kurang Masih 45 lama. menit. Kurang berapa? Kurang 25 menitan lah. 25 menit. Bapak Ibu yang saya hormati, adakah panjenengan yang mungkin punya apa ya, sesuatu hal yang pernah dialami bisa untuk berbagi di ruang ini, di mana nanti kita bisa mengambil hikmahnya, maksudnya bukan saya ya, mengambil pelajaran apa yang bisa kita ambil, kemudian bisa meniru. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah punya pengalaman tentang disiplin positif ataupun tentang keyakinan kelas dan lain sebagainya, atau mungkin bisa bertanya, tidak harus saya yang menjawab ya, panjenengan semua bisa untuk memberikan partisipasinya. Monggo. Bu Murni punya pengalaman apa? Pengalaman apa ya Bu? Paling eh, bisa sharing coba Bapak Ibu mungkin bagaimana sih membiasakan anak untuk misal dalam kegiatan sholat berjamaah biar anak-anak itu tidak gugur sendiri atau sendiri seperti di sekolah dasar gitu loh. Biasanya kalau ditungguin kalau murid saya itu pasti pada apa ya kurang khusyuk pada mainan sendiri gitu loh. Mungkin ada contoh atau pengalaman tentang disiplin positif untuk mengatur kebiasaan ke siswa seperti itu. Bapak Ibu mungkin ada solusi untuk Bu Murni? Atau mungkin yang sudah sukses, ini biasanya SMP 6, SMP 7, bisa sore, SMP 14. Gimana Pak Arham, Pak Latif, Pak Himawan? Mungkin punya solusi? Pak Himawan pinter Bu Pak Himawan. Pak Himawan? Ya Pak Imawan, Bu Pak Imawan udah ngomong. Iya, beliau Bapak anak-anak Indonesia. Ini anu kok, ini penggantinya nanti kak siapa? Kak siapa Pak? Kak Seto. Kak Seto. Itu. Banyak Kak Seto. Kalau saya Bapak Ibu ya, kalau saya pribadi itu memberikan itu kasus seperti itu, saya rasa di semua sekolahan seperti itu deh. Tadi saja di tempatnya Bu Nur Rahma juga seperti itu, kita dengar sendiri. Saya juga ya tidak lebih seperti itu. Akan tetapi selaku guru pastinya
di sisi lain kita tidak boleh memarahi. Kita tidak boleh Iya, betul. nyineni, tidak boleh menegur dengan kata kasar, tidak boleh menyindir sehingga psikis mereka itu terganggu, itu tidak boleh. Maka jalan satu-satunya yaitu kita memberikan contoh yang baik. Jadi kita mengajak guru-guru yang lain untuk berkolaborasi. Yuk kita berjamaah. Jadi biar dilihat oleh anak-anak. Setelah itu, kalau terus ini tidak butuh waktu 1 hari 2 hari, Bu. Jadi waktunya itu lama, tidak bisa. Jadi budaya positif itu tidak bisa diterapkan di sekolah hanya jarak 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, tidak bisa. Ini tahunan, tidak seperti membolak-balikan tangan. Jadi nggak harus terus. Sekarang kita guru sholat berjamaah bersama sehari 2 hari itu nggak berdampak sama sekali. Tapi itu sudah harus menjadi program, bahkan tahunan itu baru bisa masuk ke diri siswa. Contohnya saya sendiri aja melaksanakan sholat duha bersama, melakukan sholat duha bersama. Sudah 5 tahun, 6 tahun baru anak itu ada yang istirahat ke musola. Itu enggak sebulan, 6 tahun saya melihat, walaupun itu hanya beberapa siswa yang sholat duha. Tapi itu dampaknya itu lama sekali. Itu namanya budaya positif. Tapi kalau yang budaya negatif seperti ya Bapak Ibu ya, ke anak itu. Mungkin ada pengalaman Bapak Ibu lain yang bisa untuk kita tiru Sharing. bersama ATM. Sharing-sharing bersama, apalagi kita kayaknya mayoritas guru PAI nih. Guru PAI, guru bahasa Arab, guru bahasa Inggris. Yang lain mungkin punya pengalaman Bapak Ibu. Didoakan Bu, Mensadar. Pasti. Pasti. Agama kan di sana dongo. Tapi kan dongo tok tanpa adanya aksi itu kan percuma Pak. Tidak ada istilahnya kita itu contoh kita lapar. Kemudian kita doa ya moga-moga aku bisa kenyang. Kan nggak bisa seperti itu. Tangan harus berbicara. Artinya berbicara, tangan kudu ngemplok. Ya kan, walaupun makanan sudah ada di depan kita nih. Kalau nggak dimplok ya nggak bakal bisa masuk makanan itu. Ya kan, jadi ya doa ya iya, usaha ya iya, dorongan, support, dan kolaborasi dengan seluruh guru yang ada di sekolahan Bapak Ibu. Nur Hasanah, Pak Bu Nur Hasanah, maaf. Lupa. Bu Nur Hasanah mungkin punya pengalaman. Apalagi kita Bapak Ibu ya, di era yang serba digital seperti ini, salah sedikit saja langsung di medsos, langsung kemana-mana, tidak seperti zaman dulu. Kadang saya gini, ketika saya tuh masuk ke guru penggerak, itu ketika saya mengetahui teori-teorinya itu sangat bagus sekali Bapak Ibu, sumpah. Sangat bagus sekali pembelajarannya untuk anak, gimana kita menuntun siswa, gimana kita itu mengajar sesuai dengan kodrat alamnya siswa, kita sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, itu benar-benar bagus sekali. Dan saya itu menyesal masuk ke CGP pada angkatan 11. Saya menyesal, harusnya saya itu ikut dari dulu. Sebenarnya saya sudah daftar dari dulu, ada angkatan 6. Akan tetapi saya tidak mengisi dengan sempurna apa yang harus saya isi, saya tidak melampirkan RPP sehingga saya tidak lulus. Kemudian yang kedua, ke angkatan 9 saya juga daftar, akan tetapi sama sekali tidak saya garap Bapak Ibu. Akan tetapi pada angkatan yang ke-11 ini, alhamdulillah saya punya banyak motivator ya. Teman-teman PPG, ada Mbak Murni, ada Pak Himawan, semuanya itu termasuk motivator saya, sehingga ya apa salahnya sih kita tidak hanya jalan di tempat, kita harus maju. Yang namanya rukun iman dari dulu ya 6. Akan tetapi apabila kita tahu teorinya, apabila kita bisa ikut ke CGP, kita bisa tahu bagaimana caranya anak-anak itu bisa mengetahui rukun iman itu dengan metode seperti ini, dengan strategi seperti ini, dan lain sebagainya.
Kalau kita tidak mengikuti guru penggerak, yus kayak gitu terus. Jadi kita itu harus berani untuk mengikuti perubahan. Maksudnya jangan guru penggerak opo. Ora-urung aku menteri ganti nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tuh ngambil ilmunya. Aku rapat dari sekolah, rapat dari kepala sekolah enggak. Aku nak melu CGP enggak jadi kepala sekolah. Kok pede banget siapa sih mak milih jadi kepala sekolah? Enggak. Itu kan ikut CGP itu kan ilmunya. Akan tetapi terkadang tidak sesuai dengan apa ya? Ketika anak itu kebijakan untuk guru itu loh. Terkadang ketika guru dianiaya siswa itu tidak sesuai ketika siswa yang dianiaya guru. Ngoten nggih Mbak Murni nggih. Jadi kalau siswa yang dianiaya guru itu wah ramenya minta ampun. Tapi kalau guru yang dianiaya siswa kan ada tanda kutip masih di bawah umur. Jadi akan tetapi itu bukan suatu penghalang bagi kita. Bagaimana kita ngapik-ngapik murid. Ingat, kita itu bukan sebagai teman dengan murid, bukan sebagai teman, tapi sebagai manajer. Kita dituntun anak tersebut. Kita menuntun anak tersebut untuk mencari solusi. Untuk mencari solusi. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi dituntun anak itu supaya gimana caranya ya. Nah, itu mengajarkan anak untuk dewasa. Kalau bahasa Pekalongan itu mengajarkan siswa untuk dolor. Gitu. Jadi bukan terus menghukum apalagi. Nah, dulu juga saya sering menghukum siswa, akan tetapi setelah saya ikut guru penggerak ini, oh ternyata saya salah. Ketika saya masuk pendidikan guru penggerak tahun ajaran baru, wah saya sangat antisipasi sekali. Biasanya saya itu kalau pas liburan mau berangkat males. Akan tetapi karena saya itu sudah tahu ilmunya, oh ternyata anak zaman now itu harus seperti ini caranya. Tidak bisa. Anak sekarang diingatkan lewat HP, di WA, di telepon, malah nomor kita diblokir. Ya kan, malah nomor kita yang diblokir. Di sana ini malah ngece. Makanya gimana kita belajar lagi sebagai manajer. Mungkin lain waktu Bapak Ibu kalau kita bisa bertemu tatap maya, kita bisa berdiskusi bareng. Sebenarnya lebih enak tatap muka ya. Dunia nyata apalagi kalau di wedang alang-alang itu kan lebih aduhai gitu. Kalau lewat kayak gini dunia maya kan kurang marem lah ya. Tapi gimana lagi karena kita waktunya terbatas, Bapak Ibu semuanya banyak kegiatan. Dan saya sudah sangat bersyukur sekali Bapak Ibu sudah mau membantu saya dalam menyelesaikan tugas pada budaya positif. Saya sudah sangat bersyukur sekali Bapak Ibu. Mungkin 10 menit lagi Bu. Udah, 10 menit lagi. Tinggal ditutup. Oke, 10 menit lagi. Oke. Bapak Ibu semuanya, terutama saya nggak bisa terutama ya, semuanya nanti kalau ada pendaftaran guru penggerak silakan panjenengan daftar, tunjukkan bahwa guru PAI itu kita lebih maju dibandingkan dengan mapel-mapel yang lain. Kita biar tidak ketinggalan informasi, supaya kita tidak ketinggalan ilmu-ilmu yang terbaru pada zaman yang sangat maju sekarang ini Bapak Ibu. Nanti insya Allah panjenengan seandainya butuh apa dari saya, insya Allah saya akan membantu semaksimal mungkin, sepemahaman saya dan semampu saya. Tetap semangat Bapak Ibu, mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya, matur mbah nuwun sangat atas waktunya. Semoga kita selalu diberi kemudahan, selalu diberi keberkahan, dan seringi umur panjang. Kita tutup pada kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.